Oke mantap. Jam berapa ini? Setengah lima kalau kerja, padahal buruh pabrik setengah lima pulang. Mantap, syukuri saja. Rambut nggak teli. Telat. Dirikan organisasi perempuan yang bernama Putri Mardika. Nah, organisasi ini didirikan atas bantuan dari kaum dari Jepara. Ia banyak bercerita tentang bagaimana kultur atau adat istiadat masyarakat Jawa yang pada saat itu membatasi ruang gerak perempuan gitu ya melalui. Kemudian yang ketiga, periode pasca 1965 atau Orde Baru, misalkan di tahun 74. Terus mereka juga sudah mulai membahas bagaimana isu-isu perempuan seperti perkosaan, aborsi, kayak gitu, dan kekerasan domestik ya yang saat itu terjadi gitu. Kalau dulu kekerasan domestik itu kerap dipakai gitu, misalnya dalam lembaga pernikahan dengan basisnya sumber-sumber agama. Mungkin kalau teman-teman gitu ya pernah dengar kalau laki-laki atau suami berhak memukul istri kalau istrinya tidak patuh kepada suami seperti itu. Nah ini yang kemudian juga dibahas bagaimana undang-undang perkawinan tidak membolehkan hal-hal seperti itu ya di tahun 80-an ini. Kepolisian gitu ya di angkatan darat jadi objek pembangunan tapi juga jadi subjek pembangunan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak bawa catatan. Saya benci pelajaran menghafal. Oke, kita langsung to the point. Bagaimana pendapat teman-teman tentang minimal 30% partisipasi perempuan dalam bidang politik? Menurut data yang saya baca, pada pemilu tahun 2019, keterlibatan perempuan dalam politik ataupun dalam pemerintahan belum mencapai 30%. Pada dasarnya di dalam undang-undang pemilu wajib mencantumkan 30% dalam partisipasinya. Mungkin sedikit berbeda bidang politik daripada bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Karena di dalam politik sendiri banyak kendala kaum perempuan masuk dalam bidang politik. Politik adalah kekuasaan. Politik adalah gimana kita untuk meraih tahta kekuasaan. Kalau kita merujuk ke minimal partisipasi dalam legislatif, bahwasanya menurut data yang saya himpun juga, keterlibatan perempuan dalam organisasi politik sendiri belum mencukupi 30%. Bagaimana kita bisa mencukupi 30% dalam dunia legislatif kalau di dalam internal sebuah partai politik saja tidak dapat mencapai 30%. Kalau di undang-undang menjelaskan bahwa minimal 30%, saya tidak setuju. Kenapa? Karena tidak mendukung apa esensi dari sebuah kesetaraan gender. Itu kan undang-undang kan bisa direvisi, betul tidak? Jadi undang-undang tersebut bisa kita revisi sesuai kebutuhan di dalam dinamika berpolitik di Indonesia. Jadi masih banyak kendala-kendala kaum wanita masuk ke dalam dunia politik karena politik erat dengan 3 hal: korupsi, kolusi, nepotisme. Dan saya tahu sendiri bahwa wanita itu punya hati kecil yang kalau mau melakukan kesalahan itu pikir 2 kali. Tapi ya, banyak buktinya.
koruptor wanita juga ada, mantan gubernur Banten itu juga koruptor wanita, jangan salah. Tapi ya dari kendala-kendala tersebut bahwa kita dapat menyimpulkan bahwasanya wanita itu harus mempunyai kemauan, tekad, dan niat untuk berpartisipasi dalam dunia politik, karena ketertarikan wanita dalam dunia politik itu sangat minim ya, karena 3 hal itu tadi. Maka dari itu di dalam undang-undang kita harus berpendapat bahwasannya minimal 30% itu belum bisa, harus bisa 50% kalau bisa. Nah, kita juga bergantung pada pengambil kebijakan, yaitu para legislatif, wakil rakyat di sana. Semoga tahun-tahun berikutnya bisa berpartisipasi dalam pemilu kada, dan tongkat keberangkatan dari dunia politik yaitu harus masuk partai politik. Jadi wanita harus mau dan bisa masuk partai politik. Itu tobat awalnya untuk maju ke dunia pemerintahan dan lain-lain. Dan harapan dari kelompok kami bahwasanya wanita juga mempunyai pemikiran dan kemauan yang sama dengan kaum laki-laki. Jadi tidak ada batasan untuk wanita masuk dunia politik. Kalau kita ngomongin pemimpin dalam agama Islam, tidak melarang wanita untuk memimpin suatu daerah atau suatu negara. Tidak ada surah atau hadis yang menjelaskan bahwasanya wanita dilarang untuk memimpin negara dan memimpin daerah. Karena yang tidak boleh dalam agama adalah wanita ketika memimpin beribadah seorang lelaki. Itu harus digarisbawahi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan wanita. Oke, baik ya. Adakah yang bisa jawab? Wow, sangat sulit. Iya, masih muat masih. Gitu, karena masih ada anggapan bahwa politik itu dunianya laki-laki, sehingga perempuan banyak yang merasa enggan, merasa tidak mau, tidak mampu untuk berkecimpung di dunia politik. Nah, mantap, kuliah selesai. Saatnya apa? Saatnya diskusi kelompok. Baik. Berangkat siang, pulang malam. Inilah namanya mahasiswa. Astagfirullah, lurus ya. Kapan? Wan, jam berapa kapan? Kemana, Mas? Hah? Mau ke rumah Tuhan. Oh, mau apa tuh? Mau sembahyang. Jangan lupa sholat. Ya nih teman-teman. Sholat dulu di Masjid Istiqlal. Istiqlal tahu. Oke, mantap, kita lanjut habis kuliah ya, rapat. Menemui orang-orang yang sama, membahas hal yang sama. Saya dulu dong, absen dulu dong. vlog apa nih? Hai. Cengir pipi. Masukin ke terabas. Ini Mas, ngecer rokok. Apa? Ngecer rokok. Di sini nggak ngecer rokok. Naskah? Ya, Bukan naskah treatment. mereka udah 70% jadi. Bohong kali itu. Enggak, aku lihat kok. Udah
70% mungkin kita bisa memulainya. Santuy ya. Kita kelompok santuy. Apa? Kita kelompok santuy. Sudah minggu kelima. Oke, mantap. Kita lanjut rapat Pas ya. di nggak tahu di mana ini. Kita lagi di Kopi Jawi guys. Tidak boleh bawa makanan dari luar. Tidak boleh bawa makanan dari luar. Tapi aku bawa. Tidak menjual rokok ketengan. Ayo fokus ayo. Kan di luar ada tulisan ya nggak boleh bawa makan dari luar ya. Ini kok Nasinya nasi banyak banget, nasi kulit. Tidak bisa. Banyak banget nasinya. Penyelundupan guys.